Pada kesempatan kali ini, channel Sirat Jiwa 86 akan memberikan suatu kajian keilmuan spiritual tingkat tinggi, yaitu tentang kajian pemahaman bagaimana kita itu benar-benar bisa mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan di mana kita tempat meminta, dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia Tuhan yang Maha menguasai segalanya yang ada di alam semesta ini. Mohon kepada saudaraku semua dimanapun berada, dalam kajian ini bila mana masih awam, dimohon di skip, dan bagi yang sudah biasa melakukan atau melakukan dengan keilmuan spiritual Sirat Jiwa ini dan selalu nonton video dan menyimak video channel Sirat Jiwa 86, maka dimohon untuk lebih dipahami, dikaji, dan terlebih di video ini, karena ini benar-benar membutuhkan kesadaran sejati sehingga kita benar-benar paham dengan kajian ini, sehingga kita itu bisa benar-benar bisa mengkaji, memahami, dan saling mengkaji diri. Dan mohon dibantu untuk subscribe-nya kepada saudaraku semua, dan terima kasih yang sudah mensubscribe video channel Sirat Jiwa ini dari mulai awal hingga penayang-penayang selanjutnya. Mari kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama, mengkaji bersama tentang keilmuan ini, yaitu pengenalan diri dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bagaimana caranya kita itu bisa mengenal Tuhan, sehingga kita dalam melakukan sembahyang itu benar-benar sampai kepada Tuhan, dan bila mana melakukan doa kita itu benar-benar bisa dikabulkan, sehingga kita itu sudah tidak lagi kebingungan siapa yang kita sembah dan siapa Tuhan yang sudah menciptakan kita dan alam semesta. Kita itu tidak hanya asal ikut-ikutan dalam suatu keilmuan, dan ini bukan ajaran dari agama manapun, karena ini adalah spiritual sejati, kesadaran diri sejati yang kita kutip dari keilmuan channel Sirat Jiwa 86 ini. Kita itu kembali ke diri masing-masing pribadi sesuai keyakinan saudaraku, sesuai keyakinan diri pribadi masing-masing, tetap melakukan apa yang menjadi perintah agama dan berlaku adab yang membuat orang lain menerima manfaat, dan juga saling berbagi sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita pahami kajian ini, yaitu mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta. Siapakah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Siapakah Tuhan yang dimana kita dalam bermunajat, dalam kita memohon doa, dalam kita memohon segalanya, siapakah sebenarnya Tuhan itu? Tentunya dengan jalan kita mengenal diri sendiri, mengenal diri sejati, sehingga bila mana kita sudah kenal diri, maka kita itu akan kenal Tuhan. Bagaimana kita caranya untuk mengenal diri? Kita pahami sejak awal mula penciptaan, sejak awal kita lahir di dunia. Tentunya Tuhan menciptakan ini bukan dari benda yang lain atau zat yang lain, yaitu berasal dari dirinya sendiri. Jadi bila mana kita sudah mulai memahami dari mana asalnya
kita ini dibuat dan dari bahan apa kita ini dibuat. Secara logika, secara metodologi, metafisika, ilmiah, dan masuk dalam logika, dari mana kita itu berasal. Kita itu berasal dari Tuhan sendiri, yang mana yaitu adalah rahasianya, rahasia dari Tuhan itu sendiri. Dan mana karena itu sudah rahasia, dan rahasia itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Karena dia ingin dikenal, Tuhan ingin dikenal, sehingga kita itu bisa mengenal, maka Tuhan mentajalikan diri kepada zat, yaitu zat awal. Dan zat itu masih belum bisa dikatakan sempurna karena masih belum kita sesempurna seperti sekarang ini. Maka zat itu mentajalikan dirinya melalui sifat. Dan sifat itu belum bisa sempurna karena masih bertajalli kepada asma atau nama. Setelah nama itu sudah nyata, maka nyatanya masih belum, kurang sempurna. Barulah terlahir yaitu ke-af'al atau yang dikatakan adalah perbuatan. Jadi dari rahasia sir, maka itu mentajalikan kepada zatnya, dan zatnya itu mentajalikan diri kepada sifatnya, dan sifatnya mentajalikan diri kepada si asmanya, dan asmanya mentajalikan diri kepada af'alnya. Sir, dat, sifat, asma, af'al. Sir itu rahasia, zat itu yang tiada bisa diperumpamakan, dan sifat itu mulai bisa kita rasakan. Nah, itulah sifat, dan asma itu sudah membentuk dan sudah mulai dipahami siapa yang punya nama, apa itu, dan sudah. Cuman itu masih belum sempurna karena belum masuk ke af'al atau ke kelakuan, dan itulah kesempurnaannya. Ya, apa itu? Yaitu semua ada di batang tubuh kita. Maka kita bisa dipahami bahwasanya manusia itu adalah sempurna. Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Maka jika ingin mengenal Tuhan, maka kenalilah diri kita. Setelah kita kenal diri, maka kita akan kenal Tuhan. Barulah kita yakin kepada Tuhan yang kita sembah, dan kita mengetahui siapa Tuhan kita itu. Dan bila mana sudah mengetahui, maka dirahasiakan itu. Cukup diri dan Tuhan sendiri yang saling berinteraksi dan mengetahui hal-hal rahasia tersebut. Tidak beda jauh dengan pemahaman-pemahaman yang dengan 5 konsep tersebut, yang mana dari ajaran-ajaran Jawa juga gitu. Asir itu sudah tidak lagi kita bahas di bab ini, karena itu langsung kita ke zat, sifat, asma, af'al, atau dengan unsur alam, yaitu air, tanah, api, angin. Dan itu ada di batang tubuh kita. Air ada di ruang bawah. Di batang tubuh kita ini ada 4 ruang. Ada 4 ruang untuk energi alam semesta, yang mana energi dari energi air itu ada di ruang paling bawah, yaitu ruang dasar, cakra dasar. Yang kedua ada di cakra perut, perut. Yang ketiga ada di dada, yaitu yang di perut cakra pusar. Yang di dada adalah cakra api. Yang di atas, dari tenggorok atas, itu cakra angin. Ada 4 ruang. Jadi zat, sifat, asma, af'al 4,
Nah, air, tanah, api, angin juga ada 4. Dan semua itu sudah sempurna di batang tubuh manusia. Bila kita ingin kenal Tuhan, maka kenalilah diri kita. Setelah kita kenal Tuhan, maka kelulah lidah kita, yakni dengan kata rahasiakanlah itu. Jangan kita ini mengaku-ngaku hak dari Tuhan. Sebenarnya semua yang ada ini di alam semesta ini tidak ada punya hak. Tidak ada yang punya hak. Itu semua adalah hak Tuhan. Karena Tuhan sendiri ingin dikenal, maka Dia mentajalikan dirinya. Jadi semua itu kekuasaan, kuasa, kehendak, atau apa semua segala macamnya itu adalah hak Tuhan. Kita hanya berproses. Jangan kita itu mengaku-ngaku siapa, apalagi mengaku Tuhan. Jangan sampai pernah. Dan bila sudah mulai memahami semua itu, maka rahasiakanlah. Jangan sampai itu terucap. Karena manusia itu, insan itu adalah rahasia. Dan rahasianya itulah diri Tuhan itu. Dalam kajian ini, saya ini ambil kesimpulan ini adalah part 1 atau bab 1. Selanjutnya saya akan memberikan pemahaman lebih mendalam lagi. Mohon dibantu like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar kita bisa berbagi keilmuan, saling sharing, saling memberikan edukasi, motivasi, dan bisa saling berbagi kemanfaatan, saling berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Jadi kita itu tidak perlu merasa ego, ada pengakuan, apalagi mengaku apalagi itu. Kita kembali ke kesadaran diri sejati kita. Kita pahami tujuan kita hidup itu apa. Kalau memang kita kembali ke ranah tujuan. Karena yang maha hidup itu hanya Tuhan, selain itu tidak ada. Semua itu akan sirna. Dan kita bila ingin mengenal Tuhan, maka kenalilah diri kita. Bila kita kenal dengan diri sejati, maka kita kenal Tuhan. Dan bagaimana jalannya? Jalannya yaitu kita fanakan diri, fanakan keakuan diri. Jangan mengaku siapapun, jangan sampai ada akuan. Karena semua ini adalah hak Tuhan. Semua itu bersumber awal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tidak kembali kemana-mana. Bila mana kita ini terbentuk dan terwujud dari benda selain yang dari Tuhan sendiri, lantas dari mana? Dari mana benda itu? Kalau memang kita ini terbuat dari benda, dari mana benda itu? Kalau bukan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang maha menciptakan. Kalau memang benda itu bukan dari Tuhan yang maha menciptakan, terus siapa yang membuat benda tersebut sehingga terbentuk pada batang tubuh kita ini? Siapa yang membuat? Berarti ada suatu hal yang berbeda. Ada dua, yang ini Tuhan, yang ini yang membuat benda. Kan enggak masuk dalam logika dan secara ilmiah sudah enggak masuk. Jadi kita ini harus kembali ke kesadaran sejati. Kita dalam hal ini tidak bisa menggunakan nalar atau akal pikiran.
tapi kita itu kembali ke kesadaran sejati. Sehingga kita itu bisa mengetahui, mengenal siapa diri sejati yang ada di badan tubuh kita ini. Jika kembali ke pemahaman depan tadi, di awal tadi, bila kita ini awal mula terbentuk itu dari bahan atau benda yang lain, dan siapa yang membuat benda itu sehingga terbentuk alam semesta ini hingga sempurna pada batang tubuh kita ini. Kita itu adalah dari yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan itu Maha Esa. Apa itu Esa? Esa itu adalah meliputi. Esa itu tiada berjumlah. Esa itu manunggal. Atau Esa itu adalah hampa. Atau Esa itu kosong. Dalam artian kosong itu seperti halnya kita kembali ke secara hitungan angka atau matematika. Kosong itu semua tahu bahwasanya kosong itu nol atau kosong itu tidak ada. Tapi tidak ada itu adalah ada. Kita tahu kosong. Kalau sudah kita sebut, maka kosong itu harus kita tulis dengan gambar lingkaran. Yang mana kita sebut kosong itu? Yang kita sebut kosong itu apa yang di dalam, apa yang di luar. Maka itulah yang dikatakan hampa. Karena kita itu memandang yang satu pada yang banyak memandang kepada yang satu, itulah sehingga timbul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 itu adalah kosong kembali. Nah, karena kosong itu tidak bisa disebut seterusnya, maka satunya diambil jadi 10. Dan seterusnya. Awal mula itu adalah dari hampa, dari kosong, dari Tuhan itu sendiri. Kemana kosong ini? Kosong ini tiada lain adalah sesuatu hal yang tidak bisa disebut bila kita sudah mengetahui. Seperti halnya bila kita kenal dengan Tuhan, tidak perlu kita sebut, kelulah lidah kita itu. Makanya ini kembali ke keilmuan serat jiwa. Berdoa tanpa rapalan, tanpa huruf, dan tanpa suara. Disinilah kosong. Bila kita sebut, maka harus kita tulis agar orang itu paham. Kalau kita bicara, itu kosong, itu nol. Setelah kita tunjuk itu kosong, itu nol, orang itu secara otomatis mana, bentuknya mana. Ya kita harus kasih tanda tulisan. Tentunya kosong itu, awal mula kosong adalah dari titik. Sebelum kita lingkari, tentunya kita titik. Nah, itulah awal mula kejadian. Setelah itu, karena kita sebut kosong, maka kita lingkari. Sehingga terbentuklah itu nol. Nah, itulah nyatanya dari kosong itu. Siapa yang kosong itu? Jadi nol. Bila kita tidak disebut, maka kosong itu adalah sesuatu yang hampa. Hampa, tidak ada, tapi ada. Itulah awal mula kejadian. Nah, setelah itu lebih sempurna
sehingga terbentuklah batang tubuh yaitu kosong, satu. Satu itu berasal dari kosong. Kosong mentajalikan, menjadikan, menyatakan dirinya kepada satu. Satu menjadikan kepada dua. Hingga terus ke 9. Setelah 9 itulah sempurna. Nah, setelah sempurna mau diapakan lagi karena sudah sempurna, maka fanalah yang 9, angka 1 yang 9 itu hingga menjadi kosong lagi, kembali ke kosong. Kosong itu bukan berarti tidak ada, karena bila kita sudah paham bahwasannya kosong itu ada, tidak perlu kita sebut. Tidak perlu kita sebut. Bila kita sebut, maka harus kita tulis. Setelah kita tulis, maka harus diberi penjelasan agar paham. Seperti itulah. Kembali lagi, dari mana awal kita diciptakan. Dari leluhur-leluhur kita sampai yang pertama kali, itu yang namanya manusia yang pertama kali, makhluk insan yang pertama kali, itu awal mulanya diciptakan. Sebelum manusia itu diciptakan apa itu, yaitu dari rahasianya. Tetap kita dalam keadaan kesadaran sejati dan kembali kepada kesadaran yang benar-benar hak, sehingga kita itu tidak kebingungan dalam suatu keilmuan. Dan mudah-mudahan kita itu bisa saling berbagi keilmuan, dan bila mana kurang bisa memahami bisa di chat di kolom komentar, dan juga bisa chat WhatsApp di WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Bila perlu untuk melakukan telepon bisa di atas jam 8 malam. Bila mana pemahaman saya kali ini kurang bisa memahami saudaraku semua, dan bila mana ada salah kata, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Dalam kajian ini dalam kajian Serat Jiwa ini adalah bab 1 atau part 1, dan selanjutnya akan saya tayangkan dan akan lebih memberikan penjelasan karena kita ini terbatas oleh durasi video. Mohon maaf, terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.